Selamat pagi Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya Bu Flora. Pada hari ini, hari kedua Imlek. Selamat merayakan Imlek bagi yang merayakan Imlek. Semoga kita senantiasa bertambah berkat dan bertambah sehat. Selamat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan identifikasi, benahi, dan refleksi bagian kedua, di mana pada bagian pertama sudah saya jelaskan cara memakai aplikasi identifikasi, refleksi, dan benahi untuk skala atau program prioritas yang dapat kita gunakan untuk membuat ARKAS dan untuk membuat RKT, Bapak Ibu. Ya, oke. Akan saya mulai. Siap? Oke, siap Bapak Ibu. Sekarang kita buka dulu aplikasi IRB yang telah panjenengan punyai, kemudian kita klik komponen di 1C. Nah, kita klik komponen LK1C. Nah, di sini di LK1C adalah indikator pemenuhan, Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu. Ini ada C1, kita hapus. C2 kita hapus. Apabila di dalam aplikasi Bapak Ibu masih ada tulisannya, kita hapus yang bagian kiri, yang paling kiri. Terus kemudian apa yang kita ketikkan di sini Bapak Ibu? Yang kita ketikkan sini adalah kita ambil dari rapot pendidikan kita yang komponen C, D, selain D4 dan D8, ya, karena D4 dan D8 itu sudah ada di program prioritas. Jadi selain D4 dan D8. Dan komponen E atau dimensi E. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke menu 1C, kita klik menu dulu. Kemudian kita buka LK1A. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, level-level atau pemenuhan skala prioritas. Sekarang kita akan mencoba memasukkan skala pemenuhan. Pertama-tama kita klik rapor dulu. Klik rapor, kemudian kita turunkan kursor, kita lihat dimensi C. Di sini ada C1, C2, C3, C4 tidak ada, C5, C6 dan C8. Silakan Bapak Ibu pilih dimensi C yang masih nilainya rendah. Nilai dari sekolah Anda yang masih rendah. Ini saya contohkan untuk rapot pendidikan saya. Ini C1-nya 45,45, C2-nya itu indikatornya belum relevan, GTK ini bisa kita masukkan juga. Terus kemudian pengalaman pelatihan GTK-nya 0, kemudian C5-nya nilai kompetensi guru itu 44,9. Terus kemudian C6 itu data terbaru belum tersedia. Kemudian yang C8 itu 100% karena sudah terpenuhi guru 100%. Nah, kalau seperti ini kita pada
rapot pendidikan saya, maka saya akan memilih yang masih 0. Berarti C3 Bapak Ibu. Kita tulis dulu di kertas biar nanti tidak kita bolak-balik ya Bapak Ibu ya. C3 ini saya karena masih 0. Terus kemudian saya pilih ini C8. Ini saya pilih C8 Bapak Ibu. Oh, C8 sudah bagus. Berarti saya pilih, kita lihat caranya memilih adalah yang paling rendah. Berarti kompetensi C5. Ya, C5. Saya pilih C5. Ya, C5. Untuk C3 ini kok masih 00 ya Bu, gitu ya, 0%, 0%. Apa yang harus kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah melihat nilai satuan rata-rata di kabupaten kota, ya. Kalau untuk SD, SMP. Tetapi kalau untuk SMA dan SMK, kita melihatnya nilai rata-rata di tingkat provinsi. Bu, boleh enggak melihat nilai satuan pendidikan serupa di nasional? Boleh, silahkan. Karena skala pemenuhan ini pada dasarnya adalah hal-hal mana yang harus kita penuhi. Itu biasanya tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Ya, di sini kalau di rapot saya itu yang paling rendah adalah di C3.2. Nah, yang paling rendah di C3.2. Kemudian dan C5 ya, C5 ini saya mengambil yang C5.2. Ya, oke. Setelah C ya, setelah C kita menuju ke D. Supaya nanti tidak bolak-balik Bapak Ibu, nanti malah pusing kalau bolak-balik ya. Ya, oke. Ini setelah itu kita cari D Bapak Ibu. D1, D2, D3, D6 boleh. Ya, karena D8 dan D4 kita sudah masuk ke program prioritas. Oke, kalau di rapot saya, di rapot pendidikan ini saya mengambil D1 untuk D. Nah, sekalian ditulis di kertas dulu Bapak Ibu. Ya, D1. Kemudian saya mengambil yang D yang paling rendah adalah D1 D1 3. Ya, kita cari juga D1 3 karena yang ada D1 3 itu masuknya nanti akan menjadi akar masalah. Nah, selain D1 saya juga akan memilih D. Oke. D. Ini ya, D3. Nah, D3. Saya juga memilih D3. Yang saya pilih adalah D3 3. Ya, oke. Kemudian pilih salah satu setelah D, C, D, kita E. Kita lari ke E, ke dimensi E. Nah, dimensi E ini ada E1, E2, dan E3. Silahkan Bapak Ibu pilih yang mau dipakai untuk program pemenuhan yang mana. Nah, ini di sini kalau tempat saya E1-nya adalah 2, E2-nya 0%, terus kemudian E3-nya 100%. Maka yang saya pilih adalah E1 Bapak Ibu. Nah, E1 ini antara partisipasi orang tua dan partisipasi murid, yang masih rendah adalah partisipasi orang tua. Jadinya saya pilih E1.1. Baik Bapak Ibu, setelah Anda punya data tadi, kita kembali ke menu Y.
Ya, kita kembali ke menu. Kita klik di LK1A. Yang merah ini Bapak Ibu ya. Diklik di LK1A. Kita klik. Kemudian kita tuliskan untuk yang C. Kita cari Bapak Ibu C ya, di C. Di sini kita tuliskan ya, kita inputkan tulisannya di sebelahnya C1 Bapak Ibu. Di sebelahnya C1 loh Bu, punya saya C3. Enggak apa-apa. Ya, tetap diinputkan C1. Di sebelahnya C1. Jadi kita ketik C13. Oke, enter. Nanti akan ada tulisan di sebelah sini pengalaman pelatihan guru sebagai skala pemenuhan. Kemudian C5. Ini kalau kepunyaan saya C.5. Klik. Nah, oke, nilai UKG. Mungkin ada yang bertanya, kenapa B itu kita tidak isi? Nah, B itu adalah ranahnya Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, jadinya pemerataan pendidikan yang bermutu itu ranahnya Dinas Pendidikan. Jadi tidak kita IRB atau tidak kita teliti dalam program kita. Lari ke D. Nah, sekarang D. Di bagian D kemarin kita sudah mengisi D4 dan D8. Sekarang kita isikan yang skala pemenuhan. D.1, ini tempat saya ya Bapak Ibu. Nanti panjenengan lihat persani piyambak dilihat di sendiri menurut rapot pendidikan panjenengan. Oke, enter. Kemudian E kita tulis di sini karena punyaan saya adalah E1, saya tulis E1. Sama ya Bapak Ibu, nulisnya di bagian E yang paling atas. Tidak apa-apa, nanti dia akan nulis yang misalkan tidak satu kayak ini yang tadi ya, tetap nanti akan keluar. Nah, fungsinya apa di lembar A1 ini supaya kita bisa ngetik di lembar 1C. Ya, setelah komplit kita isikan di sini, maka kita klik menu lagi, kita kembali ke C, kita ketik di sini kode yang tadi kita masukkan yaitu dari C3, D1, dan E1. Ini menjadi indikator pemenuhan. Oke. C.1 ini. Terus kemudian C.5, kemudian ini saya C.5. Terus kemudian D.1, kemudian D.3. Ya, seperti ini. Kemudian E.1. Ya, nah ini. Setelah itu kita geser ke kanan. Itu tadi adalah indikator atau level 1. Sekarang kita akan memilih dari C1 dan C5 ini kita pilih yang paling urgent atau yang paling penting adalah yang bisa kita laksanakan dengan kondisi dan karakteristik dari sekolah kita. Yang penting dimajukan dulu apa. Misalkan saya ya akan memilih C1 dulu. Ya toh, memiliki sertifikat bagi tenaga kependidikan yang ada. Nah, ini bisa sertifikat pelatihan dan sebagainya. Itu ya. Ini saya tulis C.1. Ya, ini. Terus kemudian pilih salah satu saja Bapak Ibu ya. Terus kemudian kodenya maaf. Ini C.3, bukan C.1. Maaf. Salah ya Bapak Ibu ya saya. Oke, C.3 ini saya pilih C.3. Nah, yang saya pilih di level 2, level 2 ini adalah merupakan akar masalahnya. Nah, masalahnya ada di C.3, terus kemudian akar masalahnya ada di C.5.
32. Ya, yang menjadi nilai terendah di rapot pendidikan saya, di mana pedagogiknya masih memerlukan 0%. Terus kemudian yang ini yang bawah biarkan kosong saja ya Bapak Ibu. Terus kemudian kita ke D. Nah, setelah itu kita ke D, sama Bapak Ibu, kita pilih antara D1 kualitas pembelajaran atau kepemimpinan instruksional. Ya, ini kalau ini saya pilih yang D1. Yang kualitas pembelajaran, kemudian D13. Oke, ya. Terus kemudian untuk kita sejajarkan di sini. E1. E.1. Kemudian ini yang saya pilih adalah E11. Ya, oke. Partisipasi orang tua. Oke. Setelah selesai kita isi, jangan lupa save Bapak Ibu ya. Di save dulu. Kemudian kita ke menu. Kita lihat ini LK2A, ini sebetulnya hanya untuk melihat apakah isian kita di permasalahan dan akar masalah itu sudah bisa diisi dengan baik ya. Jadi ini ada 3 untuk pemenuhan, pengalaman pelatihan guru, kualitas pembelajaran dan partisipasi warga sekolah. Jadi untuk pemenuhan itu dimensinya adalah dimensi C, D, dan E ya Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang setelah kita lihat ternyata sudah terisi antara masalah dan akar masalahnya, kita masuk ke menu lagi, kita klik di 3A. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini di 3A itu kalau dulu waktu kita mengisi IRB skala prioritas atau program prioritas, kita bisa memilih Bapak Ibu benahi berapa, ada benahi 1 sampai dengan benahi 10. Namun untuk skala pemenuhan ini bisa kita ketik sendiri Bapak Ibu. Solusinya bisa kita ketik sendiri dan kita berterima kasih karena yang membuat aplikasi juga sudah menyediakan jawabannya di sebelah sini Bapak Ibu. Tapi jawaban ini bisa kita ubah ya, bisa kita ubah jawabannya. Ini contohnya ya. Ini kita geser ke kanan, kemudian ini mengadakan atau mengikuti diklat peningkatan kompetensi akademik terkait pembelajaran interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Oke, ini saya ambil solusi sebagai solusi ya. Saya copy. Ingat ya Bapak Ibu ya. Pastenya adalah paste spesial. Jadi paste yang 1, 2, 3 Bapak Ibu. Oke, nah terus kemudian alternatif solusinya seperti itu. Terus alternatif solusinya apa lagi? Misalkan, ini ya kalau mau diketik sendiri ya, melakukan BIMTEK atau BIMLAT bersama pengawas dengan narasumber ya, dengan narasumber pengawas sekolah. Nah, seperti itu. Bisa kita ketik sendiri ya. Atau kita mengambil alternatif seperti ini di sini ya. Terus atau ini kita ketik lagi. Optimalisasi ya, program MGMP sekolah. Nah, ini kita ketik. Nah, sama seperti yang lainnya juga sama ini ya. Untuk pencapaian kualitas pembelajaran ini juga bisa kita tulis. Misalkan optimalisasi program MGMP sekolah, kita copy aja dari sini misalkan. Copy dari sini boleh.
Ya, kita copy saja dari sini atau Anda mau ngambil dari sini. Oke. Kegiatan pembelajaran menyimak. Nah, ini boleh. Ya. Ini boleh dimasukkan ke sini. Kemudian kita klikkan di sini. Paste spesial. Bu, saya cuman alternatifnya 2 boleh tidak? Boleh, silahkan. Yang ini nanti kita hapus. Ya. Terus kemudian ini ya, capaian partisipasi warga sekolah pada partisipasi orang tua. Nah, ini misalkan keikutsertaan ya. Kita cari. Ini sebentar. Ini tidak ada. Nah, kalau alternatif solusinya di sini tidak ada, panjenengan bikin alternatif solusi sendiri. Ya, karena ini program pemenuhan ya Bapak Ibu ya. Ini partisipasi warga sekolah misalkan mengadakan membentuk paguyuban orang tua wali siswa kelas ya. Oke, ini di tingkat kelas ya. Oke. Nah, seperti ini kalau yang untuk E kita cukup satu alternatif, kemudian kita pilih solusi terpilihnya. Misalkan ini saya memilih karena ini. Nah, alternatif solusi ini panjenengan sesuaikan dengan kondisi sekolah panjenengan. Misalkan sekolah panjenengan itu dana bosnya tidak cukup untuk pelatihan, ya dana bosnya tidak cukup untuk mengadakan pelatihan atau dana bosnya cukup sudah habis untuk kebutuhan rutin atau bagaimana, maka yang alternatif solusinya ya kita nggak bisa melakukan pelatihan secara mandiri, tetapi mungkin dengan optimalisasi program MGMP sekolah. Seperti itu nih Bapak Ibu nih. Ya, jadi saling belajar antara guru satu dengan guru yang lainnya. Nanti optimalisasi program MGMP sekolah ini panjenengan bisa bekerja sama dengan pengawas sekolah maupun dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun dengan MGMP di sekolah yang terdekat seperti itu. Atau bahkan mungkin kalau misalkan di dekat sekolah panjenengan ada sekolah penggerak, nah ini kita manfaatkan Bapak Ibu sekolah penggerak ini karena sekolah penggerak itu mempunyai kewajiban untuk menggerakkan sekolah-sekolah di sekitarnya. Atau bahkan mungkin dari panjenengan ada yang tahu atau kenal dengan guru penggerak di daerahnya masing-masing. Nah, dihubungi kemudian untuk memberikan pelatihan. Ya, pelatihan atau berbagi ilmu kepada guru-guru di sekolah Anda. Oke. Jadi banyak cara sebetulnya. Ini di Indonesia tuh guru penggeraknya sudah banyak sekali. Ada yang dari pengajar praktek, ada yang guru penggerak, atau mungkin jadi fasilitator seperti itu. Silakan panjenengan membuka diri untuk belajar bersama, untuk sinau bareng. Baik Bapak Ibu, misalkan saya mengambil alternatif solusinya adalah ya mengadakan atau mengikuti diklat. Ini saya ambil, ini saya copy, terus kemudian saya copy paste di sini, ya, ke paste. Ini boleh dihapus yang tulisan merah, bisa dihapus Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ini optimalisasi program MGMP, ini ya, misalkan seperti ini. Saya yang agak sedikit saja dananya, boleh. Nah, disesuaikan dengan kondisi sekolah panjenengan ya Bapak Ibu nggih. Ya, kita masukkan ke sini. Setelah semua solusi terpilih sudah ditulis, sudah diisi, kita jangan lupa save dulu. Ya. Kemudian kita masuk ke menu lagi.
Oke, kita masuk ke LK4A. Ya, kita masuk ke LK4A. Di sini sudah tersusun ya, tersusun kegiatan yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Masih kegiatannya. Kita isikan targetnya ini ya. Mengadakan atau mengikuti diklat peningkatan kompetensi akademik. Oke, berarti targetnya siapa? Targetnya adalah semua guru. Ya, mata pelajaran. Oke. Terus kemudian sebagai koordinator pelaksananya di dalam sub kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu kegiatannya ada sub kegiatan 4 ya Bapak Ibu, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan. Itu selalu ada seperti itu. Nah, yang kedua, kita masuk ke koordinator pelaksana. Misalkan kegiatan diklat tersebut pada waktu merencanakan kita yang menjadi koordinator pelaksananya adalah Wakakurikulum. Ya. Nah, waktunya dimulai kapan? Waktunya misalkan dimulai 30 Januari. Ya, 30 Januari 2023. Ya, karena merencanakan itu kan hanya rapat aja. Nah, ini juga 30 Januari 2023. Oke, sumber daya yang terlibat siapa? Berarti kan Wakakurikulum. Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, Wakakurikulum. Ya, terus kemudian TPK atau TPMPS. Ya, boleh TPK atau TPMPS itu sama ya Bapak Ibu. Nah, istilahnya saja. Oke, terus kemudian ini ya baru merencanakan saja ya ini ya baru merencanakan. Oke, kemudian sekarang melaksanakan kegiatan. Nah, oke, melaksanakan kegiatan berarti di sini Wakakurikulum. Kita copy saja dari atas Bapak Ibu. Koordinatornya tetap Wakakurikulum ya. Terus kemudian waktu mulainya pada waktu diklat itu kapan? Misalkan ya, diklatnya mulainya tanggal, kita abaikan hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Kita melihatnya yang tidak hari Minggu. Misalkan tanggal berapa ya? 2 misalkan ya, tanggal 2 Februari. Nanti kalau pas hari Minggu ya saya mohon maaf. Misalkan dari tanggal 2 Februari sampai dengan 4 Februari. Oke, sumber daya yang terlibat otomatis ini ya. Kita copy saja dari atas. Oke. Ya, dan semua guru. Tambahin. Guru mata pelajaran. Oke. Semua guru mata pelajaran. Kemudian mengevaluasi. Evaluasi kita tulis juga Wakakurikulum, Bapak Ibu. Ini Wakakurikulum. Setelah itu kegiatannya kita evaluasi. Ya, sebagai leadernya adalah Wakakurikulum. Mengevaluasinya kapan? Misalkan setelah 2 hari kemudian, 6 Februari 2023. Oke, 2 hari ya evaluasinya ya. Misalkan 1 hari saja. 6 Februari 2023. Oke. Yang terlibat siapa pada saat mengevaluasi? Tentunya wakil kepala sekolah, ini bisa dilibatkan pengawas juga. Pengawas, kepala sekolah, ya. Terus kemudian TPK atau TPMPS, ya. Oke. Oke, TPMPS ya ini mengevaluasi. Kemudian ini tetap Wakakurikulum melaporkan ya. Melaporkan itu berarti Wakakurikulum, misalkan laporannya tanggal 8 Februari. Oke, ini juga 8 Februari.
Oke, sumber daya yang terlibat, yang melaporkan berarti nih, ya pada waktu membuat laporannya berarti ini kepala sekolah, TPMPS, bakal kurikulum. Oke, nah setelah kita isi komplit ini nanti Anda bisa menuliskan di bawahnya. Misalkan Anda pengen membiayai atau melakukan kegiatan tersebut dengan berbayar ya Bapak Ibu, supaya bisa didanai BOS. Ada beberapa daerah yang kalau mencantumkan komite itu bisa didanai BOS. Boleh. Berarti nanti sumber dayanya diisi atau ditambahi dengan komite sekolah. Boleh, enggak apa-apa. Ya, biar bisa didanai, misalkan seperti itu. Ya, ini ditambahi komite sekolah. Boleh. Ya, supaya ada konsumsinya Bapak Ibu. Ya, meskipun hanya snack seharga 10.000, kalau mungkin ada komite sekolah kan bisa dikeluarkan. Nah, ini bisa ditambah dengan komite sekolah. Kita tambahkan komite sekolah. Tapi seandainya bisa didanai tanpa harus mencantumkan komite sekolah juga tidak apa-apa. Jadi fleksibel saja Bapak Ibu ya. Fleksibel saja. Baik, lanjut. Kalau kita sudah selesai semua DLK 4A, ini yang saya contohkan satu saja ya Bapak Ibu. Nanti yang bawah silakan Bapak Ibu kerjakan, diselesaikan. Kemudian kita save, ya kita save dan kita klik menu, kita ke LK 4A, 5A sekarang. Nah di sini di LK 5A yang tadi kita ketik tadi, sudah ada di sini Bapak Ibu. Ya, sudah ada di sini. Kemudian kita tinggal ngetik yang bagian yang tidak ada warnanya. Kalau di sini warnanya biru muda, yang ini ada putih. Berarti yang bisa kita ketik adalah bagian yang berwarna putih. Ya, Pak Bunyi. Tadi di depan-depan tadi yang bisa kita ketik di LK-LK yang depan tadi, yang bisa kita ketik hanya bagian yang tidak berwarna. Oke. Nah, ini mengadakan atau mengikuti diklat peningkatan kompetensi akademik terkait pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Nah, ini adalah subprogram. Programnya apa? Ada yang bertanya, Bu, apakah programnya itu disesuaikan dengan standar 8 standar SNP? Bisa, harus memang. Ya, jadi kalau kita membuat program kerja yang ada di Arkas, sebaiknya disesuaikan dengan standar 8 SMP. Itu ada standar pengelolaan, terus kemudian sarana prasarana, pembiayaan, terus standar SKL, standar penilaian, standar proses, dan yang satunya standar isi. Ya, oke, kita sesuaikan dengan itu. Nah, di sini mengadakan atau mengikuti diklat peningkatan kompetensi akademik, berarti ini dihubungkannya adalah dengan standar proses Bapak Ibu ya. Karena di sini kita akan meningkatkan pembelajaran terkait pembelajarannya. Jadi kita pakainya standar proses sehingga kita tuliskan di program ini, kita hapus dulu ya. Kita tuliskan ketika di sini pemenuhan standar proses ya melalui IHT tentang, misalkan seperti ini ya, ini kan untuk pembelajaran ya, interaktif, misalkan tentang model-model pembelajaran, di era kurikulum merdeka. Nah, ya, atau model pembelajaran interaktif. Oke. Ya, di era kurikulum merdeka. Oke, ini programnya ini. Jadi sudah ada pemenuhan standar proses. Oke ya, Bapak Ibu Y. Terus lanjut ke kode rekening. Panjenengan tuliskan kode rekeningnya di masing-masing rekening yang ada untuk BOS di sekolah Anda. Jangan rekening saya Bapak Ibu. Nah, nanti
nanti saya bingung harus mengembalikan. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke uraian kegiatan. Nah, di uraian kegiatan ini pada waktu merencanakan, kita ketik dulu. Di sini kan merencanakan berarti rapat ya, rapat koordinasi. Nanti di sini kita tulis rapat koordinasi ya terkait pembentukan panitia IHT. Nah, IHT model pembelajaran ya interaktif ya interaktif ya. Oke, terus kemudian kita lihat volume. Volume itu berkaitan dengan hari, Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tanya, volume itu apa, Bu Flora? Volume itu adalah berkaitan dengan hari. Nah, kalau satuan itu jumlahnya orang. Jumlah orang yang ada di kegiatan tersebut. Nah, ini saya merencanakan atau mengadakan ini yang kegiatan pertama kan merencanakan. Kita membuat rapat koordinasi dulu, berarti volumenya 1. Jumlah harinya berapa? Ya cuma 1 hari. Tetapi orang yang ikut, misalkan orang yang ikut pada rapat koordinasi itu jumlahnya berapa? Misalkan orang yang ikut dalam rapat koordinasi tersebut 5. Nah, kita ketik 5 di sini Bapak Ibu. Di kolom satuan. Kemudian biayanya berapa atau konsumsinya berapa? Anggap saja misalkan satu orang itu dapat konsumsi 10.000 ya, untuk snack 10.000. Oke, maka kita ketik di sini satuan biaya 10.000, kemudian ini 50.000 pastinya kalau 5 orang ya. Oke, kemudian pelaksanaan IHT. Nah, ini pelaksanaan IHT. Ini kita ketik di sini. Pelaksanaan IHT ya, IHT model pembelajaran interaktif ya model pembelajaran interaktif di era kurikulum merdeka ya. Oke, ini volumenya harinya tadi berapa hari? Tadi kita lihat di sini ke menu lagi, keempat ya. Itu 2, 3, 4. Berarti 3 hari ya Bapak Ibu. 3 hari berarti kita ketik di sini 3. Ya, kita ketik 3. Jumlah yang ikut berapa orang? Misalkan 40 orang. Ya, 40 kita lihat 40 orang di satuannya 40 orang. Nah, Bapak Ibu, volume itu adalah hari, satuan adalah jumlah orangnya. Ya. Nah, setiap orang konsumsinya berapa? Anggap saja konsumsinya misalkan 50.000. Ya, untuk makan dan snack 50.000. Oke, berarti ada 6 juta. Ya, oke. Terus kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi di sini adalah melakukan evaluasi IHT, misalkan seperti itu. Ya, berupa apa? Rapat evaluasi. Berupa rapat evaluasi ya. Nah, ini jumlahnya berapa? Karena yang mengevaluasi itu sama dengan yang rapat. Itu 1 hari jumlahnya 5 orang. Misalkan seperti itu. Kemudian setiap orangnya 25.000. Nah, ini karena rapat evaluasi mungkin lama ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Terus kemudian melaporkan. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut, yang melaporkan adalah membuat laporan. Membuat laporan kegiatan. Ya. Yang membuat laporan kegiatan 1 hari ya. Kemudian kita lihat lagi tadi berapa hari membuat laporan kegiatan di LK 4A. Nah, 1 hari. Oke. Berarti membuat laporannya 1 hari. Membuat laporannya 1 hari, yang mengerjakan pembuatan laporan misalkan waka kurikulum atau panitia. Ya.
oke. Yang membuat laporan misalkan 4 orang. 4 orang diberi uang untuk makan siang. Ya, 25.000. Maka 100.000. Nah, kalau sudah selesai ini kita masukkan angkanya seperti ini Bapak Ibu. Jangan lupa save. Ya, oke. Jangan lupa save, kita kembali ke menu. Sekarang kita melihat skala pemenuhan Bapak Ibu. RKAS Pak. Skala pemenuhan kita klik. Nah, di sini sudah ada, semua sudah komplit Bapak Ibu, ini pemenuhan. Ya, kita lihat di sini misalkan sudah kita isi semua ya. Ini punya saya, jumlahnya misalkan 23.900.000. Ya, untuk skala pemenuhan 23.900.000. Kita lihat ke menu, kita lihat RKAS prioritas. Ya, oke, ini prioritas, kita geser ke bawah. 35 juta. Nah, 35 juta. Ini untuk prioritas itu 35 juta dan untuk pemenuhan 23.900. Nah, setelah itu kita kembali ke menu. Anda lihat di RKAS hasil, RKAS hasil. Klik RKAS hasil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa Anda lihat apakah jumlahnya sudah merupakan penjumlahan dari 23.900 dan 35 juta, maaf, 23.900 dan 35 juta. Ini kalau tadi kita jumlahkan ya, kepunyaan saya ya, itu berarti 58.900. Ya, ternyata benar. 58.900 dan di sini yang paling penting adalah Bapak Ibu ada tulisan pas. Kalau di sebelah bagian kanan yang paling kanan di dekat jumlah total itu ada tulisan pas, berarti IRB kita yang berhubungan dengan RKAS tidak ada yang keliru Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan masih ada tulisannya bukan pas, cek, tulisannya cek ya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu berarti RKAS panjenengan atau RKAS-nya harus diperiksa ulang. Ya, diperiksa ulang jenengan yang LK5-nya. Ya, LK5 harus kita lihat kembali. Oke, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya berikan contoh untuk membuat IRB dengan rapot pendidikan ya, melalui rapot pendidikan menuju langsung ke RKAS skala pemenuhan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat RKAS dan RKT untuk kepala sekolah. Nah, bagaimana misalkan ada yang bertanya seperti ini, Bu, bagaimana itu rekomendasi dari Dinas Pendidikan? Apakah kita perlu memperhatikan rekomendasi dari Dinas Pendidikan pada rapot pendidikan? Itu di rapot pendidikan itu ada rekomendasi ya, ada rekomendasi prioritas, ada rekomendasi pemenuhan atau rekomendasi seluruhnya. Itu bisa Bapak Ibu lihat itu rekomendasi dari dinas juga bisa kita lihat, tetapi yang diprioritaskan adalah yang sudah kita identifikasi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang prioritas itu adalah A1, A2 dan A3, D4 dan D8. Sedangkan untuk yang pemenuhan Anda bisa melihat dimensinya adalah dimensi C, dimensi D, selain D4 dan D8, serta dimensi E. Oke Bapak Ibu, demikian penjelasan saya tentang identifikasi, refleksi, dan benahi rapot pendidikan yang kita hubungkan dengan RKAS untuk membuat RKAS dan RKT.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.